Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Julaiha. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS, yaitu tentang pembahasan rekayasa lingkungan, yaitu sistem air bersih. Penyediaan air bersih berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Sekian tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri, terdapat pengertian mengenai air bersih, yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, didapat beberapa pengertian mengenai 1. Air baku untuk air minum di rumah tangga. Yang kedua, air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan. Yang ketiga, air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga, termasuk tinja manusia dari lingkungan pemukiman. Yang keempat, penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Yang kelima, sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM. Yang keenam, pengembangan SPAM merupakan kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan atau meningkatkan sistematik teknik dan non-fisik dalam satu kesatuan. Sumber air bersih. Berdasarkan petunjuk program pembangunan prasarana kota terpadu perihal pendoman, perencanaan, dan desain teknis sektor air bersih, disebutkan sumber air baku yang perlu diolah terlebih dahulu adalah 1. Mata air, yang kedua sumur dangkal, yang ketiga sumur dalam, yang keempat sungai, dan yang kelima danau dan penampungan air atau lake and reservoir. Standar kualitas air baku. Air bersifat universal dalam pengertian bahwa air mampu melarutkan zat-zat yang alamiah dan buatan manusia. Dengan berlakunya baku mutu air untuk badan air, air limbah, dan air bersih, maka dapat dilakukan penilaian kualitas air untuk berbagai kebutuhan di Indonesia. Ketentuan mengenai standar kualitas air bersih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan 1990, kriteria penentuan standar baku mutu air dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Persyaratan kualitas air untuk diminum, 2. Persyaratan kualitas air untuk air bersih, 3. Persyaratan kualitas air untuk limbah cair dan bagian yang telah beroperasi. Sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih meliputi besarnya komponen pokok antara lain unit sumber air baku, unit pengolahan, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit konsumsi. Proyeksi kebutuhan air bersih: semakin padat jumlah penduduk dan semakin tinggi kegiatan akan menyebabkan semakin besarnya tingkat kebutuhan air. Variabel yang menentukan besaran kebutuhan akan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk, 2. Jenis kegiatan, 3. Standar konsumsi air untuk individu, 4. Jumlah sambungan. Tahap perencanaan air bersih. Dalam pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih, maka dilakukan tahap-tahap perencanaan berdasarkan 5 komponen utama, yaitu perhitungan kebutuhan air, identifikasi sumber air baku, pemeriksaan dan penilaian kualitas air, pemilihan alternatif sistem, perhitungan kebocoran atau kehilangan air. PDAM. PDAM merupakan perusahaan daerah air minum, merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920-an dengan nama Waterleiding. Sedangkan pada pendudukan Jepang, perusahaan air minum dinamai Soido Sho. Contoh soal air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya D. Sumber mata air.
Kesimpulannya, penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit khusus yang berhubungan dengan air dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf kualitas hidup masyarakat. Hanya ini yang bisa saya dapat jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.